Sekarang tuh ya bisa dibilang jadi momen yang pas banget buat kita-kita yang mau beli mobil listrik. Karena sekarang tuh pajaknya masih murah banget. Terus di kota-kota besar, jaringan pengecasannya atau SPKLU-nya udah banyak. Dan kalau kalian pakai di Jakarta, kalian bisa bebas dari ganjil genap. Wah, mantap ya, banyak keuntungannya ya. Tapi kayak penasaran deh, apakah beli mobil listrik harga 500 juta itu cukup? Atau apa aja sih suka dukanya ketika pakai mobil ini, BYD atau Tri dalam jangka panjang? Sebenarnya ini kali kedua kami mengetes BYD atau Tri Superior. Kebetulan momen tesnya sekarang lebih panjang, lebih dari 10 hari di momen libur Lebaran Idul Fitri. Jadi mobil ini selain kami tes di perkotaan, kami tes juga bawa keluar kota. Bahkan ya sempat merasakan vibes lalu lintas ramai di momen libur Lebaran. Makanya data yang kami dapatkan cukup banyak dan sayang kan untuk kalian ceritain. Biar lebih kompak videonya, kita akan kasih tahu kalian apa aja sih suka dukanya ketika pakai mobil ini nih dalam jangka panjang. Ceritanya ya kita cosplay kayak pemilik BYD atau Tri lah gitu. Dan ya biar seru, kita mulai dari apa aja yang asik-asik atau apa aja yang disukai dari kami ketika pakai mobil ini. Yang pertama harus diakui, mobil ini tuh hadir dengan baterai yang cukup besar dan jarak tempuh yang jauh teman-teman. Dan itu udah lebih dari cukup untuk dipakai sehari-hari. Perlu diingat, Atto 3 yang kami tes ini adalah yang tipe superior, tipe termahalnya. Bedanya dengan tipe termurahnya atau advance sekitar 50 juta, dan bedanya itu hanya dari spek baterainya. BYD kasih Atto 3 superior ini baterai 60-an kWh, yang kalau dicas penuh bisa dapat 480 km. Dan bener aja, beberapa kali kami tes cas penuh bisa dapat segitu. Bahkan yang asik juga, kalau lagi lowbat, baterai mobil ini tuh masih bisa dipakai puluhan kilometer loh. Sempat kami pakai sampai 7%. Terus indikator harus dicasnya udah nongol tuh. Masih bisa dibawa sampai 30-an kilometer tanpa ada pembatasan tenaga. Asik kan? Memang konsumsi listrik dari BYD atau Tri ini bisa dibilang irit lah. Karena ya dengan mobil yang bodinya sesolid ini, bisa dapat 7-8 km per kWh itu ya tergolong irit di kelasnya. Dan itu jadi salah satu kelebihannya. Tapi selain itu, kelebihan kedua dari mobil ini adalah dari performanya. Memang performa ini nggak selalu jadi tolak ukur kalau kalian beli mobil. Kami paham kok. Tapi kan punya mobil yang performanya jempolan bisa bikin kita ada rasa bangganya nggak sih? Nah di kelasnya, kalau dibandingkan dengan Hyundai Kona Electric sampai Ion V, bisa dibilang spesifikasi motor listrik BYD ini salah satu yang terbaik. Torsinya besar dan tenaganya tergolong cukup. Torsinya besar itu ngebantu banget saat stop and go di rute perbukitan. Pas nih buat kita pakai jalan jauh sama keluarga. Nah, kelebihan terakhir dari mobil ini adalah dari banyaknya tombol-tombol fisik yang disediakan sama BYD untuk mengatur mobil ini. Udah gitu pengaturan-pengaturannya juga cukup mudah dimengerti. Sebenarnya yang paling saya mau apresiasi adalah kemauan BYD untuk nggak ribetin kita dalam atur preferensi ADAS. Nih misalnya ya, sehari-hari tuh males banget diinterupsi sama pengereman darurat. Nah di BYD Atto 3 ini, yang kami tes ini tepatnya, cukup sekali aja aturnya dan dia akan otomatis terus-terusan pakai pengaturan itu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik matiin ADAS yang kita nggak mau pakai sebelum berkendara. Sederhana, tapi banyak brand lain nggak bisa. Terus juga nih, ngomongin tombol fisik, kami suka banget dengan gestur BYD kasih tombol kamera 360 di setir. Mana kamera ini bisa aktif pas lagi jalan kenceng lagi. Jadi kita tetap bisa awas dan perhatikan objek di sekitar mobil. Sebenarnya masih banyak kelebihan dari mobil ini, apalagi karena fitur-fiturnya juga banyak dan banyak gimmick-gimmick yang serunya. Tapi untuk lengkapnya kalian bisa cek review lengkap yang pernah kami buat. Kalau kali ini kita akan ngebahas fokus kepada kelebihan dan kekurangannya. Dan sekarang, mari kita masuk ke kekurangannya. Hal pertama yang bagi saya dan keluarga agak menjadi kekurangannya adalah mobil ini tuh teman-teman penyaluran udaranya atau arah angin AC-nya itu agak kurang umum nih. Karena penempatan AC yang di depan itu ditaruh di bawah, dekat dengan tuas transmisi, sehingga ya nggak langsung kena ke belakang. Bagi kami sih, beberapa kali ngerasa agak penyaluran angin di mobil ini tuh agak kurang optimal.
Udah gitu, ini sayang banget. Kabin belakang sini AC-nya nggak bisa diatur mau lebih kencang atau lebih pelan, mau lebih dingin atau enggak. Beberapa kali ini bikin kenyamanan penumpang belakang jadi kurang maksimal. Kekurangan selanjutnya adalah dari pengecasannya. Sayang sekali teman-teman, mobil ini tuh platformnya khusus untuk mobil listrik. Tapi rate pengecasan maksimalnya itu nggak secepat kompetitornya. Mobil ini hanya 88 kW yang sebenarnya sekarang sih udah banyak ya pengecasan yang jauh lebih cepat dari itu. Artinya, kalau kita bawa keluar kota, waktu tunggu untuk ngecas mobil ini bisa dibilang nggak secepat rival-rivalnya ya. Tapi nyempil dikit nih. Tiba-tiba bahas kelebihan nggak apa-apa lah ya. Nah, asiknya BYD Atto 3 ini, walaupun dicasnya pakai DC, kami pantau setelah lewat 80%, pas 90% bahkan, ngecasnya masih cepet. Oke lah ya. Masih tentang pengecasan, kekurangan selanjutnya adalah mobil ini tuh nggak punya tombol fisik atau tombol pengaturan lah untuk dedicated emergency cut-off pengecasannya. Dan ya kemarin tuh kami sempat ngecas, terus aplikasi pengecasan itu ternyata agak-agak lag gitu, error. Sehingga mobil ini nggak bisa kami berhentikan di tengah-tengah jalan pengecasan. Dan ya kalau untuk beberapa kondisi sih harusnya itu bisa lebih mudah disolusikan gitu ya. Tapi sayang mobil ini tuh nggak punya pengaturan khusus untuk memberhentikan pengecasan secara darurat. Memang BYD punya aplikasi khusus untuk mantau mobilnya, dan harusnya di situ juga kita bisa setting pengecasannya. Tapi untuk beberapa orang yang gaptek atau males pakai aplikasi lain lagi, atau nggak dipinjemin aplikasinya kayak kami sekarang ini, ya adanya tombol memberhentikan casan di head unitnya pasti ngebantu banget. Ya bisa dibilang beberapa kekurangan dari mobil ini tuh tergolong minor lah. Dan harus diakui juga setelah dites dalam jangka panjang, ternyata gimmick-gimmick di mobil ini tuh sedikit banyak agak nggak bisa dibilang kelebihan sih. Bisa dibilang nih kayak senar-senar ini nih. Kayaknya kalau diganti pakai yang biasa aja malah lebih ngebuat cup holdernya bisa lebih lega. Terus juga ini model pembuka pintu yang keong gini nih. Dan cukup penting karena untuk beberapa orang yang baru naik Atto 3 atau Atto 3 ini jadi malah bingung gimana cara buka pintunya. Bagaimanapun, meski punya beberapa kekurangan, setelah kami tes dalam jangka panjang, BYD Atto 3 ini tetap jadi pilihan menarik bagi kalian yang lagi cari mobil listrik bergaya SUV 5-seater di harga 500 jutaan. Apalagi karena fitur serta gimmicknya tergolong menarik. Tapi harus diakui juga, kalau kalian mencari spesifikasi baterai yang lebih mumpuni, Ion V mungkin lebih layak dipertimbangkan. Apalagi karena dimensinya lebih lega, sehingga lebih akomodatif. Selain itu, Hyundai Kona Electric juga hadir dengan tawaran yang menarik. Selain karena jaringan brand dan pengecasannya luas, tenaga motor listriknya juga tergolong mantap loh. Setidaknya dari tes yang kami lakukan ini, kalian bisa dapat gambaran lah ya apa aja kelebihan kekurangan dari BYD Atto 3 ini setelah kami tes dalam jangka panjang. Dan bisa jadi gambaran juga buat kalian kira-kira lebih layak mana dipertimbangkan. Mobil ini, kompetitornya dari Korea Selatan, atau kompetitornya dari Cina yang lainnya. Coba kalian pilih dan tulis pendapat kalian di komentar di video kali ini. Sekarang tuh ya bisa dibilang jadi momen yang pas banget buat kita-kita yang mau beli mobil listrik. Karena sekarang tuh pajaknya masih murah banget. Terus di kota-kota besar, jaringan pengecasannya atau SPKLU-nya udah banyak. Dan kalau kalian pakai di Jakarta, kalian bisa bebas dari ganjil genap. Wah, mantap ya, banyak keuntungannya ya. Tapi kalian penasaran deh, apakah beli mobil listrik harga 500 juta itu cukup? Atau apa aja sih suka dukanya ketika pakai mobil ini, BYD Atto 3 ini dalam jangka panjang? Sebenarnya ini kali kedua kami mengetes BYD Atto 3 Superior. Kebetulan momen tesnya sekarang lebih panjang, lebih dari 10 hari di momen libur lebaran Idul Fitri. Jadi mobil ini selain kami tes di perkotaan, kami tes juga bawa keluar kota. Bahkan ya sempat merasakan vibes lalu lintas ramai di momen libur lebaran. Makanya data yang kami dapatkan cukup banyak, dan sayang kan untuk gak diceritain.
Biar lebih compact videonya, kita akan kasih tahu kalian apa aja sih suka dukanya ketika pakai mobil ini nih dalam jangka panjang. Ceritanya ya kita cosplay kayak pemilik BYD atau Tri lah gitu. Dan ya biar seru, kita mulai dari apa aja yang asik-asik atau apa aja yang disukai dari kami ketika pakai mobil ini. Yang pertama harus diakui, mobil ini tuh hadir dengan baterai yang cukup besar dan jarak tempuh yang jauh teman-teman. Dan itu udah lebih dari cukup untuk dipakai sehari-hari. Perlu diingat, Atto 3 yang kami tes ini adalah yang tipe superior, tipe termahalnya. Bedanya dengan tipe termurahnya atau advance sekitar 50 juta, dan bedanya itu hanya dari spek baterainya. BYD kasih Atto 3 superior ini baterai 60-an kWh, yang kalau dicas penuh bisa dapat 480 km. Dan bener aja, beberapa kali kami tes cas penuh bisa dapat segitu. Bahkan yang asik juga, kalau lagi lowbat, baterai mobil ini tuh masih bisa dipakai puluhan kilometer loh. Sempat kami pakai sampai 7%, terus indikator harus dicasnya udah nongol tuh. Masih bisa dibawa sampai 30-an kilometer tanpa ada pembatasan tenaga. Asik kan? Memang konsumsi listrik dari BYD Atto 3 ini bisa dibilang irit lah. Karena ya dengan mobil yang bodinya sesolid ini, bisa dapat 7-8 km/h itu ya tergolong irit di kelasnya. Dan itu jadi satu kelebihannya. Tapi selain itu, kelebihan kedua dari mobil ini adalah dari performanya. Memang performa ini nggak selalu jadi tolak ukur kalau kalian beli mobil. Kami paham kok. Tapi kan punya mobil yang performanya jempolan bisa bikin kita ada rasa bangganya nggak sih? Nah di kelasnya, kalau dibandingkan dengan Hyundai Kona Electric sampai Ion V, bisa dibilang spesifikasi motor listrik BYD ini salah satu yang terbaik. Torsinya besar dan tenaganya tergolong cukup. Torsinya besar itu ngebantu banget saat stop and go di rute perbukitan. Pas nih buat kita pakai jalan jauh sama keluarga. Nah, kelebihan terakhir dari mobil ini adalah dari banyaknya tombol-tombol fisik yang disediakan sama BYD untuk mengatur mobil ini. Udah gitu, pengaturan-pengaturannya juga cukup mudah dimengerti. Sebenarnya yang paling saya mau apresiasi adalah kemauan BYD untuk nggak ribetin kita dalam atur preferensi ADAS. Nih misalnya ya, sehari-hari tuh males banget diinterupsi sama pengereman darurat. Nah di BYD Atto 3 ini, yang kami tes ini tepatnya, cukup sekali aja aturnya, dan dia akan otomatis terus-terusan pakai pengaturan itu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik matiin ADAS yang kita nggak mau pakai sebelum berkendara. Sederhana, tapi banyak brand lain nggak bisa. Terus juga nih, ngomongin tombol fisik, kami suka banget dengan gestur BYD kasih tombol kamera 360 di setir. Mana kamera ini bisa aktif pas lagi jalan kenceng lagi. Jadi kita tetap bisa awas dan perhatikan objek di sekitar mobil. Sebenarnya masih banyak kelebihan dari mobil ini, apalagi karena fitur-fiturnya juga banyak dan banyak gimmick-gimmick yang serunya. Tapi untuk lengkapnya kalian bisa cek review lengkap yang pernah kami buat. Kalau kali ini kita akan ngebahas fokus kepada kelebihan dan kekurangannya. Dan sekarang, mari kita masuk ke kekurangannya. Hal pertama yang bagi saya dan keluarga agak menjadi kekurangannya adalah mobil ini tuh teman-teman penyaluran udaranya atau arah angin AC-nya tuh agak kurang umum nih. Karena penempatan AC yang di depan itu ditaruh di bawah dekat dengan tuas transmisi sehingga ya nggak langsung kena ke belakang. Bagi kami sih beberapa kali ngerasa agak penyaluran angin di mobil ini tuh agak kurang optimal. Udah gitu, ini sayang banget. Kabin belakang sini AC-nya nggak bisa diatur mau lebih kencang atau lebih pelan, mau lebih dingin atau enggak. Beberapa kali ini bikin kenyamanan penumpang belakang jadi kurang maksimal. Kekurangan selanjutnya adalah dari pengecasannya. Sayang sekali teman-teman, mobil ini tuh platformnya khusus untuk mobil listrik. Tapi rate pengecasan maksimalnya itu nggak secepat kompetitornya. Mobil ini hanya 88 kW yang sebenarnya sekarang sih udah banyak ya pengecasan yang jauh lebih cepat dari itu. Artinya, kalau kita bawa keluar kota, waktu tunggu untuk ngecas mobil ini bisa dibilang nggak secepat rival-rivalnya ya. Tapi nyempil dikit nih. Tiba-tiba bahas kelebihan nggak apa-apa lah ya. Nah, asiknya BYD Atto 3 ini, walaupun dicasnya pakai DC, kami pantau setelah lewat 80%, pas 90% bahkan, ngecasnya masih cepat. Oke lah ya. Masih tentang pengecasan, kekurangan selanjutnya adalah mobil ini tuh nggak punya tombol fisik atau tombol pengaturan lah untuk dedicated emergency cut off pengecasannya.
Dan ya kemarin tuh kami sempat ngecas, terus aplikasi pengecasan itu ternyata agak-agak lag gitu, error, sehingga mobil ini nggak bisa kami berhentikan di tengah-tengah jalan pengecasan. Dan ya kalau untuk beberapa kondisi sih harusnya itu bisa lebih mudah disolusikan gitu ya. Tapi sayang mobil ini tuh nggak punya pengaturan khusus untuk memberhentikan pengecasan secara darurat. Memang BYD punya aplikasi khusus untuk mantau mobilnya, dan harusnya di situ juga kita bisa setting pengecasannya. Tapi untuk beberapa orang yang gaptek atau males pakai aplikasi lain lagi, atau nggak dipinjemin aplikasinya kayak kami sekarang ini, ya adanya tombol memberhentikan casan di head unitnya pasti ngebantu banget. Ya bisa dibilang beberapa kekurangan dari mobil ini tuh tergolong minor lah. Dan harus diakui juga setelah dites dalam jangka panjang, ternyata gimmick-gimmick di mobil ini tuh sedikit banyak agak nggak bisa dibilang kelebihan sih. Bisa dibilang nih kayak senar-senar ini nih. Kayaknya kalau diganti pakai yang biasa aja malah lebih ngebuat cup holdernya bisa lebih lega. Terus juga ini model pembuka pintu yang keong gini nih. Dan cukup penting karena untuk beberapa orang yang baru naik ATO3 atau ATO3 ini jadi malah bingung gimana cara buka pintunya. Bagaimanapun, meski punya beberapa kekurangan, setelah kami tes dalam jangka panjang, BYD ATO3 ini tetap jadi pilihan menarik bagi kalian yang lagi cari mobil listrik bergaya SUV 5-seater di harga 5 jutaan. Apalagi karena fitur serta gimmicknya tergolong menarik. Tapi harus diakui juga, kalau kalian mencari spesifikasi baterai yang lebih mumpuni, Ion V mungkin lebih layak dipertimbangkan. Apalagi karena dimensinya lebih lega, sehingga lebih akomodatif. Selain itu, Hyundai Kona Electric juga hadir dengan tawaran yang menarik. Selain karena jaringan brand dan pengecasannya luas, tenaga motor listriknya juga tergolong mantap loh. Setidaknya dari tes yang kami lakukan ini, kalian bisa dapat gambaran lah ya apa aja kelebihan kekurangan dari BYD ATO3 ini setelah kami tes dalam jangka panjang. Dan bisa jadi gambaran juga buat kalian kira-kira lebih layak mana dipertimbangkan. Mobil ini, kompetitornya dari Korea Selatan, atau kompetitornya dari Cina yang lainnya. Coba kalian pilih dan tulis pendapat kalian di komentar di video kali ini.